Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi sehebat apapun kita menjaga kesehatan tadi, ya, sehebat apapun kita melindungi diri kita dari segala macam yang bisa menjadi mara bahaya, tetap akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Maksudnya nanti hari kiamat akan kita terima balasan sempurna dari amal soleh kita atau hukuman atas perbuatan dosa kita. Barang siapa yang dijauhkan pada hari kiamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam arti kata, menipu bagi orang-orang yang tidak tahu hakikat daripada hidup di dunia. Toh dia juga akan melaluinya, dia akan meninggalkannya. Dan semua hanya akan jadi kenangan. Ya. Semua akan jadi kenangan. Kalau kita meninggal dunia, semua orang akan mengenang. Oh, itu bajunya si fulan, itu sepatunya dia, oh itu dompet dia, oh itu rumah dia, oh itu mobil dia, oh itu istri dia, oh itu suami dia, itu anak dia. Dan seterusnya, dan itu hanya hitungan hari. Pastikan hanya hitungan hari. Setelah itu, istri atau suami kita bisa menikah lagi, anak-anak juga akan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, semua pakaian kita akan dibagikan, warisan akan dibagi, dan seterusnya. Dan hanya dikenang beberapa hari. Setelah itu, sudah menjadi hak orang lain, dan kemudian akhirnya mereka pun sibuk dengan kehidupan mereka, dan akan terulang lagi. Pada saat mereka meninggal juga, akan dikenang menjadi hak mereka, hitungan hari. Kita pemilik pertama tidak akan dikenang lagi. Tidak akan dikenang lagi. Semua itu akan hilang. Yang akan bersama kita hanya amal saleh yang selama ini banyak orang lalaikan. Wallahul musta'an. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita semua jiwa akan merasakan mati. Ya. Kemudian juga akan ada pembalasan yang akan kita terima sempurna. Di sini saya katakan tadi, di awal pembukaan kita tidak ada keraguan terhadap janji Allah. Kalau kita berbuat amal soleh, pasti akan kita terima. Ya. Dan kalau kita berbuat dosa, pasti juga akan ada hukumannya. Kecuali kita sempat bertaubat. Ya. Kemudian juga dijelaskan kalau orang-orang yang diselamatkan nanti di hari kiamat, ya, dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh itu kemenangan. Memang ini kemenangan yang sebenarnya. Kalau Anda mau cari kemenangan yang sebenarnya, hanya ini saja. Nggak ada kemenangan yang lain. Kemenangan dalam permainan, kemenangan dalam peperangan, ini cuma kemenangan semu di dunia sebentar. Tapi kalau kemenangan yang sebenarnya pada saat kita betul-betul kaki ini sudah masuk ke dalam surga. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, ya, saya tidak akan pernah atau tidak akan tenang jiwa seorang mukmin sampai kedua telapak kakinya menginjakkan surga. Karena dijamin kalau orang sudah masuk ke dalam surga tidak akan dikeluarkan lagi untuk menuju ke neraka. Beda kalau orang masuk neraka, ada kemungkinan dia keluar ke surga. Bila dia memang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada syafaat dari Allah, atau karena memang ya, syafaat orang-orang beriman, ataupun misalnya memang karena dosanya sudah dibersihkan, sehingga sisa amal solehnya saja akan membawa dia masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau di surga, orang kalau sudah masuk tidak akan pernah keluar lagi. Maka target kita itu. Ini kemenangan yang sebenarnya. Dan kemudian yang terakhir pesan Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa dunia ini hanyalah kehidupan yang memperdaya, atau kesenangan yang memperdaya. Artinya semua akan semu. Ya. Misalnya kita rasakan makanan enak nih, lezat sekali. Habis itu selesai. Ya. Lewat makanan itu, ukuran sepertiga jari telunjuk kita ini ada garis-garisnya, ke tenggorokan kita sudah tidak kita tahu lagi. Bahkan kita sudah tidak bisa bedain mana daging, mana ikan, mana nasi, mana kentang, ya, dan seterusnya. Di ujung lidah ya, model di depan mata kita sudah makan iya, tapi kalau sudah lewat, maka sudah selesai urusannya. Ya. Maka semu sebenarnya, semu. Pakaian kita pakai nih. Setelah kita pakai, beberapa waktu kita akan merasa, oh ini tadinya model tren, sekarang sudah mulai berkurang. Atau paling tidak pada saat dia sobek, atau dia rusak, atau dia lapuk, atau kita meninggal dunia. Maka semua juga akan ketinggalan. Seperti itu. Kendaraan, mobil, motor. Mungkin kita anggap sekarang paling canggih yang kita gunakan. Nanti lama-lama akan keluar model baru dan akhirnya ketinggalan. Handphone, semuanya. Maka itu semu. Semuanya itu semu. Maka tunggangi dunia ini teman-teman sekalian untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Itu poinnya. Kemudian dalil yang kedua diangkat oleh beliau surah Luqman ayat 34. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Nah, saksi bahasan kita akhir potongan ayat ini tentunya. Namun, teman-teman sekalian, kita bisa garis bawahi ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan tahu apa yang dia akan kerjakan besok. Artinya, maksimalkan hari ini. Maksimalkan hari ini. Saya sering bahasakan teman-teman kalau yang sering mengikuti pengajian kami, hari ini adalah hari emasmu wahai muslim. Hari ini maksimalkan. Hari ini hari emasmu. Hari inilah kamu punya kesempatan emas untuk menambah secara kualitas daripada ibadah-ibadah yang sudah kamu kerjakan dan kuantitas pada ibadah yang boleh ditambah kuantitasnya. Contoh Anda sholat duha biasanya 2 rakaat, sekarang Anda kembangkan menjadi 4 rakaat, jadi 8 rakaat dan seterusnya. Kalau biasa Anda baca cuma 10 ayat per hari, maka ayat Al-Quran Anda bisa menambah sekarang menjadi 50 ayat. Ini kesempatan gitu kan. Kalau Anda biasa sedekah dengan Rp2.000, hari ini Anda punya kesempatan untuk bersedekah dengan Rp10.000 atau sampai Rp100.000. Kalau Anda pada hari-hari sebelumnya mungkin hanya membaca istighfar 10 kali, sekarang Anda bisa istighfar sampai 100 kali. Ini kesempatan memperbanyak
secara kuantitas dan meningkatkan secara kualitas semua ibadah kita. Di saat hari ini, karena hari ini adalah hari emas kita, hari inilah kita masih hidup. Dan inilah umur kita yang sebenarnya. Ya, ini umur kita yang sebenarnya. Kalau masa lalu Anda penuh dengan dosa, hari ini juga emas untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersihlah dosa-dosa kita itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya luas ya menyebutkan ya, dalam surah Al-Furqan, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Jadi ada orang subhanallah karena taubatnya nasuha, benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Padahal tadinya dosa. Ya karena mereka tulus, mereka sudah berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka akhirnya mereka pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala. Jadi maksimalkan hari ini. Esok hari bukan hari kita. Kita tidak pernah tahu. Kalau kita masih hidup lagi besok, berarti itu dihitung hari. Hari ini kita bahasakan gitu kan. Kalau kita masih hidup besok, kita akan mengatakan, oh ini hari ini. Ini hari itulah milik kita. Selama Allah masih kasih umur, maka maksimalkan. Ya. Perbanyak amal soleh, tingkatkan kualitas dan kuantitas sebagaimana kami jelaskan tadi, atau Anda bertobat dari dosa-dosa masa lalu Anda. Ya. Makanya pernah ada seseorang yang datang kepada Sa'id bin Musayyib rahimahullah, lalu umurnya sudah 60 tahun. Kata Sa'id, berapa umur kau? Dia bilang 60 tahun. Ya. Kata Sa'id rahimahullah, sesungguhnya kau telah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu kata Sa'id, apa kau tahu makna apa yang kau ucapkan itu? Orang itu mengatakan, dia terdiam. Kemudian Sa'id mengatakan, sesungguhnya makna katamu itu adalah, kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Dalam arti kata, siapa yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan juga mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu harus hati-hati, gitu kan. Maka orang itu pun ketakutan. Lalu dia mengatakan, lalu apa solusinya? Ya. Kata Sa'id, mudah sekali. Ya. Orang itu mengatakan, apa itu? Dia mengatakan, engkau memperbaiki apa yang tersisa, tobat dari dosa-dosa, dan coba beramal soleh dari sisa umurmu ini, maka Allah akan terima itu dan Allah akan maafkan masa lalumu. Tapi kalau kau masih diberikan umur sekarang lalu kamu sia-siakan, kamu berbuat dosa tetap saja dalam keadaan kesalahan, ya, maka nanti kau akan dihukum oleh Allah dengan apa yang kau baru lakukan dan juga akan diikut sertakan apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Ya, jadi memang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari ayat ini adalah potongan ayatnya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa tidak pernah tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Nabi SAW, bila Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di satu lokasi, maka Allah akan buat dia punya hajat di sana. Berapa banyak orang subhanallah tidak ada tujuannya dari Jakarta ke Surabaya. Ternyata di Surabaya memang ajalnya akan datang. Ya. Atau dia pergi dari negaranya ke satu negara yang lain misalnya. Maka direnggut nyawanya, kemudian meninggal dunia di sana. Seperti itulah. Maka kita tidak pernah tahu kita akan meninggal di mana. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya di sini, pasti jiwa itu akan meninggal di tempat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya. Kemudian dalil yang ketiga yang diangkat oleh beliau, firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal mereka tiba, maka tidak akan dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi kalau sudah datang detik itu, di tempat itu, kita akan meninggal dunia. Makanya saya selalu terinspirasi dengan kisah seorang salafus saleh yang bernama Abdullah pada saat anaknya wafat dibunuh orang. Kemudian datanglah seseorang yang menyampaikan kepada dia berita tentang masalah wafat anaknya itu. Maka dia pun dengan sangat tenang merespon. Pada saat orang bawa berita itu mengatakan, wahai Abdullah, anakmu mati dibunuh orang. Maka dia lagi ngunyah makanan, dia dengan tenang, ya, tetap saja dia memberhentikan kunyahan makanannya dengan sangat tenang, lalu dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia kembali mengunyah makanannya. Yang bawa informasi penasaran sambil mengatakan, wahai Abdullah, anakmu baru mati dibunuh orang. Tetap dia melakukan hal yang sama sampai 3 kali. Maka kemudian orang itu penasaran mengatakan, bagaimana bisa kau tetap makan? Tenang makan, sementara saya lihat depan mata saya sendiri anakmu ditusuk oleh orang, mati, terbunuh. Mungkin pikiran orang yang bawa berita ini, dia akan panik, dia akan mencari siapa pembunuhnya lalu membalas dendam. Itu pikiran normalnya manusia yang tidak mengikuti atau tidak mengikuti kehidupan dia ini dengan keimanan atau menyelimuti kehidupannya dengan keimanan. Maka Abdullah mengatakan, duduklah. Sesungguhnya anak saya mati, dia mengatakan bukan karena ditusuk oleh orang, tapi karena ajalnya sudah datang. Ini keyakinan seorang muslim. Ya. Jadi kalaupun tidak ditusuk di saat itu, dia akan mati juga di saat itu, di tempat itu. Kalaupun dia naik pesawat dan meledak pesawatnya misalnya. Kalaupun tidak meledak, di detik itu dia juga akan mati. Ajalnya akan datang. Kalaupun tidak tenggelam di lautan, di detik itu dia akan meninggal juga. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi, seseorang muslim harus yakin gitu, bahwasanya ajal kalau datang, pasti akan tepat waktu, ya, tepat sasaran dan tidak akan pernah terlambat sesaat pun.
Beberapa hari lalu subhanallah, salah satu saudara kandung saya sempat mengirim di grup keluarga sebuah cuplikan. Ya, dan saya sendiri sempat membuka di Facebook, entah siapa yang buat, tapi di situ tentang orang yang meninggal tiba-tiba gitu, untuk membuat kesadaran. Cuma cuplikan biasa saja sebenarnya, tapi ada orang yang di lokasi tempat fitness tiba-tiba jatuh dengan badannya yang kekar, ada orang yang di acara perkawinan, lagi acara perkawinan tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia di tempat, ya, ada orang yang lagi jalan ngobrol tiba-tiba meninggal dunia, dan sekian banyak gitu, ya. Ada anak kecil yang lagi bermain, kemudian tiba-tiba saja tanpa sebab tiba-tiba jatuh kemudian meninggal dunia. Ya, begitulah kalau ajal datang. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Setiap langkah kita melangkah, setiap tatapan mata kita pun, setiap jaman tangan kita, di setiap detik itu bisa malaikat mau datang dan mencabut nyawa kita. Oleh karena itu harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan selalu lalai, jangan selalu menganggap remeh. Mengatakan, oh ini masih belum, saya masih muda, belum masuk ruangan ICU, rambut saya belum putih, jenggot saya belum putih, badan saya, kulit saya belum keriput. Ini semua ya godaan-godaan syaitan yang membuat kita lalai. Berapa banyak orang yang meninggal masih muda. Bahkan masih anak-anak bisa meninggal. Ya, oleh karena itu harus hati-hati. Apalagi kalau orang yang sudah mencapai umur-umur yang sudah memang mendekati ajal itu. Seperti mendekati 60 tahun misalnya. Karena kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. Berarti sudah masuk di peringatan Nabi SAW. Kalau di umur ini pun masih lalai, ya masih terus bermaksiat kepada Allah, ini luar biasa. Ini. Sudah menjelang sampai ke ajalnya. Gitu kan. Maka harus hati-hati. Walaupun bisa saja dia lebih daripada itu. Tapi itu sudah bonus kalau ada lebih daripada 70 tahun. Karena Nabi SAW mengatakan itu. 60 sampai 70. Dan sangat sedikit ya, yang melewatin itu. Kemudian selanjutnya dalil yang keempat beliau angkat adalah surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11. Ini menggambarkan tentang penyesalan ya, orang-orang yang menyia-nyiakan tidak berbuat amal soleh semasa hidupnya. Nanti pada saat malaikat maut datang baru dia nyesel. Ya. Walaupun digambarkan dalam ayat-ayat ini tentang masalah sedekah. Tapi ditarik oleh para ulama secara umum amal soleh yang akan disesali bagi orang yang selalu melalaikannya.